Ketika semuanya terasa begitu abad, ku coba untuk tetap terpopo di saat cinta ini terasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rina Kusurita bisa menyapa Anda dalam satu program di TV, yaitu Dialog Khusus. Dan pastinya kali ini kerjasama di TV dengan Diskominfo Kabupaten Gunung Kidul. Dan kali ini kita tidak di studio ya pemirsa ya, saya dan bersama kerabat yang bekerja Dialog Khusus kali ini berjalan-jalan ke Gunung Kidul. Dan kali ini kita melakukan bertemu bersama narasumber di Bangsal Swokoprojo gitu ya. Baik, kita akan berbincang-bincang kali ini terkait dengan hal-hal yang menyangkut email gitu ya. Kemudian juga mungkin ada social engineering terkait dengan mungkin cybercrime atau yang terkait dengan masalah kerahasiaan dari data pribadi kita yang itu memang tidak boleh bocor, tapi kenyataannya banyak yang meretas gitu kan. Jadi pastikan tetap bersama kami karena sudah ada bersama saya di kali ini, yaitu ada Ketua DPRD Gunung Kidul, ada Bapak Demas Kursiswanto. Assalamualaikum Pak Demas. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Pak Demas? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Ini hari ini sehat selalu. Sehat selalu, bahagia, tetap bugar gitu ya. Melakukan aktivitas dengan penuh senang juga ya Pak ya. Termasuk kita bertemu kali ini bersama teman-teman Adi TV. Pak Demas, ini kalau kan PPKM sudah mulai turun ya levelnya. Level 3. Gimana rasanya Pak? Plong atau malah deg-degan atau gimana nih? Ya, ini suatu kebahagiaan bagi kita karena level kita sudah level 3, di mana kita sudah bisa melakukan kegiatan walaupun tetap protokol kesehatan tetap masih kita lakukan. Tetapi kegiatan masyarakat, sosial masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Sudah mulai ya, mudah-mudahan sudah mulai menormal kembali. Tapi protokol kesehatan tetap protokol harus ya. Kesehatan harus wajib kita lakukan. Ya. Baik Pak Demas, nanti kita bincang-bincang seputar keamanan informasi social engineering ya Pak ya. Kemudian juga ada Ketua Komisi D DPRD Gunung Kidul, biasa nama akrabnya Pak Pri gitu ya, tapi beliau punya nama lengkapnya Bapak Supriyadi. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam Mbak Irina. Gimana kabar hari ini Pak Pri? Ya, Alhamdulillah sehat ini. Katanya bisa ketemu dengan panjenengan dan turu di TV. Padahal hari ini agendanya padat banget ya Pak Pri ya? Ya harus bisa membagi waktu. Oh itu dia, harus bisa membagi waktu. Ada yang menantang nggak Pak sepanjang kegiatan di hari ini? Yang menantang saya kira disesuaikan dengan judul tema hari ini ya, Perda TIK Kabupaten Gunung Kidul. Nah, yang menantang bagaimana kemudian hacker tidak bisa menembus
web-webnya di Kabupaten Gunung Kidul. Wah, itu yang menantang. Harus dijaga benar ya, Pak ya. Harus dijaga benar kerahasiaan. Baik Pak Pri, nanti kita bincang-bincang juga. Kemudian ada Kabid Persandian dan Statistik di Diskominfo, ada Bapak Suyanto. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam Mbak Erina. Iya, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak. Gimana Pak aktivitas hari ini? Hari ini ya cukup padat juga untuk menyelesaikan pekerjaan di tugas-tugas kantor. Iya. Dan juga berinteraksi dengan masyarakat. Berinteraksi dengan masyarakat ya. Saya pikir ini Pak, kalau sudah urusan dengan IT persandian ini ya berinteraksinya sama komputer doang gitu ya Pak ya. Tidak harus. Tidak seharusnya, tidak harus juga ya. Jadi yang buat bahagia apa tuh Pak kalau hari-hari ketemu dengan sesuatu yang statistik atau mungkin persandian gitu, yang buat bahagia Bapak apa ya? Yang pertama jelas untuk di bidang persandian dan statistik ada 2 ketugasan terkait dengan keamanan informasi, kemudian dan juga terkait dengan data-data statistik. Terkait dengan data statistik yang menggembirakan ya, yang terpapar menurun itu jelas membahagiakan bagi kami. Kemudian keamanan informasi ya kami bahagia juga untuk rekan-rekan kerja itu sudah bisa paling tidak mendeteksi ketika ada serangan-serangan cyber crime gitu. Serangan-serangan cyber ini kayak kalau bicara soal serangan di dunia maya mengerikan banget ya Pak ya. Kadang kita lawan itu sesuatu yang nggak ada tapi ada ya, berdampak dengan segala kerahasiaan kita. Dan untuk Anda pemirsa di TV dimanapun Anda berada, atau mungkin salah satunya adalah warga Gunung Kidul, jadi pastikan tetap bersama kami di dialog khusus kali ini, karena mungkin ada yang pengen tahu juga terkait dengan keamanan informasi social engineering dan juga email security. Seperti apa sih social engineering itu? Nih ada di antara kita ini yang akan memberikan penjelasan, ini ada Pak Yanto. Mungkin boleh Pak diberikan penjelasan kepada kami semua terkait dengan social engineering itu sebenarnya apa sih Pak? Social engineering itu lebih mudah kalau kita artikan sebagai rekayasa sosial, Mbak Erina. Jadi berupa manipulasi dengan memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan data-data pribadi ataupun data-data yang berharga. Ada tujuan utama dari social engineering atau rekayasa sosial ini, yaitu menyabotase dan mencuri. Yang dicuri adalah data-data pribadi dan juga data-data yang berharga, yang seringkali itu tidak disadari oleh pemilik bahwa itu sangat berharga bagi orang lain. Baik. Karena sekarang NIK itu penting untuk dijaga kerahasiaannya, tetapi pemilik NIK kadang tidak merasa bahwa itu penting untuk menjaga kerahasiaan pribadi. Kalau kasus-kasus yang mungkin masyarakat atau mungkin pemirsa di TV juga ingin tahu ya, kasus-kasus seperti apa sih yang terkait, kan kalau setiap hari kita daftar sesuatu apapun pakai NIK gitu ya, kadang-kadang tertulis di handphone, kadang kita fotokopi juga tersebar gitu ya. Jadi maksudnya seperti apa itu Pak? Kadang tanpa kita sadari data diri kita dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti untuk mengajukan pinjaman. Karena ada beberapa pinjaman itu yang cukup dengan mencantumkan nama dan nomor induk kependudukan. Tapi sebenarnya untuk social engineering tidak sebatas itu. Ada beberapa cara kerja dari social engineering, itu berapa hal ada, kalau kita singkat itu BP2S itu ya, ada baiting. Baiting itu adalah umpan, jadi perekayasa atau penyerang ini biasanya memberi umpan untuk seseorang itu memberikan data pribadi ke si penyerang. Kadang penyerang itu memberikan janji-janji palsu, janji-janji palsu yang ternyata itu adalah bohong. Secara sederhana, kalau kita mendapatkan SMS dapat undian, dan ternyata itu adalah salah, dan kemudian ketika kita sudah mentransfer, kita sudah tidak bisa menarik apa yang sudah kita kirim tersebut, Mbak Erina. Kemudian ada pre-texting, kemudian ada phishing, dan ada spear phishing. Itu beberapa cara
kerja dari social engineering yang dilakukan oleh penyerang untuk mendapatkan data pribadi atau data-data yang berharga. Ya, itu baik. Erina. Baik. Ini baru definisi social engineering atau rekayasa sosial ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan Pak Demas dan juga Pak Pri terkait, karena kalau di Gunung Kidul itu kan pasti banyak data dong. Ya, apalagi mungkin yang harus rahasia, yang tidak boleh dibagikan. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini ya Pak ya. Dan untuk Anda pemirsa di TV, pastikan ikuti perbincangan kami di dialog khusus kali ini. Tetaplah bersama kami. Baiklah pemirsa, Anda masih ikuti terus dialog khusus kerjasama di TV dengan Diskominfo Kabupaten Gunung Kidul. Ya, keamanan informasi, social engineering dan juga email security itu adalah topik perbincangan kita di dialog khusus kali ini ya. Dan ini masih ada Pak Demas, Pak Pri dan juga Pak Yanto. Kita ngobrol dengan Pak Demas dulu. Bapak, kalau di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul kan banyak data ya, apalagi mungkin dari yang baik itu data sosial politik, data mungkin data ya pendidikan dan sebagainya. Sejauh ini seperti apa Pak? Ini tentang pengamanan sendiri ya, pengamanan data itu apakah memang baru dilakukan akhir-akhir ini atau memang sudah ada pencegahan antisipasi terlebih dahulu atau bagaimana? Silahkan. Ya, kaitan dengan data-data ini sebenarnya sudah beberapa pencegahan. Kaitan istilah social engineering itu istilah bahasa kita singkat SUCENG, bahasa istilahnya. Iya, SUCENG. Ya, SUCENG. Social engineering, iya, SUCENG, singkatannya begitu. Jadi antara lain kita gunakan dua keamanan, yaitu dua faktor pada akun atau pada perangkat komunikasi kita. Itu yang perlu kita antisipasi. Yang selanjutnya juga kita melakukan update dan penggantian. Itu penggantian password secara berkala. Itu kita selalu lakukan seperti itu. Yang ketiga kita update antivirus dan juga kaitan dengan penggantian antivirus dan spam pada perangkat atau penggunaan yang premium. Jadi kita selalu menggunakan data-data itu dan kita selalu menggunakan update kaitan dengan antivirusnya. Dan juga kita selalu jangan membuka email yang berisi tautan dari sumber yang kita tidak jelas. Kita harus benar hati-hati kalau kita membuka email dan kita tidak tautan yang tidak jelas, ya kita tidak perlu kita tanggapi. Dan juga kita berpikir sebelum mengklik sesuatu link. Jadi kadang-kadang di dalam tawaran-tawaran atau penyerang ini kita biasanya suruh membuka semacam link itu. Nah, kita juga harus berpikir sebelum kita mengklik itu, apakah itu kita harus cek nama pengirim dan isi pesannya. Kita harus jaga hati-hati. Dan juga jangan menerima tawaran dari orang yang tidak kita kenal. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita kadang-kadang ada tawaran semacam kayak SMS atau ada WA yang sifatnya kita diiming-imingi suatu hadiah, atau kita mendapatkan suatu bonus, atau kita mendapatkan voucher. Nah, ini bentuk-bentuk pancingan kita supaya kita bisa masuk ke dalam sistemnya, sehingga kita ada pancingan untuk menindaklanjuti dan kita membuat semacam data-data pribadi kita. Dan juga kita di samping itu, kita misalnya kita bekerja dalam suatu kantor, ya kita selalu dalam laptop kita selalu selesai dalam melaksanakan tugas, ya kita langsung kita tutup. Langsung kita tinggal. Jangan sampai kita meninggalkan laptop dalam posisi terbuka. Ini juga potensi. Ini salah satu antisipasi kita mencegah kaitan dengan social engineering tersebut. Dan juga kita gunakan software antivirus atau AV, meskipun AV ini tidak bisa mengamankan secara sepenuhnya dari segala serangan. Tetapi setidaknya AV ini bisa menambal beberapa celah yang kemungkinan bisa masuk. Itu. Iya ya. Wah, ini memang benar-benar perlu ilmu juga ya, tidak serta-merta. Karena selama ini mungkin juga pemirsa sekarang sudah merasakan kita tuh hidup di era digital. Segalanya serba teknologi ya. Dan kita suka tadi nggak sadar juga buka WA di laptopnya siapa, di kantor, buka email.
lupa atau mungkin passwordnya berkali-kali ganti karena nggak inget ya. Betul. Ya, nah kalau Pak Pri sendiri, ini kan kalau dipikir-pikir ya, memang data pemerintah cukup banyak. Nah, sejauh mana dukungan ini untuk cybercrime ini atau mungkin untuk pengamanan data-data ini dari pemerintah terhadap entah dengan peraturan-peraturan yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada, seperti apa Pak? Oh iya, terima kasih Mbak Erina. Saya kira apa ya, nuansa sekarang itu kan medsos luar biasa berkembangnya, sehingga pemerintah daerah harus punya inovasi, mengupdate, mengupgrade yang namanya medsos. Karena sekarang hacker, orang yang punya niat jahat itu kadang-kadang kan lebih lihai lebih pintar daripada programmer-programmer yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Itu ya lebih menguasai gitu loh. Kok ya tahu gitu ya Pak ya? Langsung aja. Sekarang itu kan luar biasa loh Mbak Erina. Nah, oleh karena itu saya selaku anggota dewan yang mempunyai fungsi budgeting itu tentu mendorong kepada Kominfo Kabupaten Gunung Kidul supaya programmer itu kemudian dibekali dengan ilmu yang paling tidak kemampuan TI-nya itu di atas hacker. Ya, kalau sama aja percuma Pak, gitu loh. Kalau sama aja percuma. Artinya kan kita bisa masih bisa ditembus oleh hacker. Itu. Nah, ini yang menjadi PR pemerintah daerah, karena memang data itu kan bersifat rahasia, data-data Kabupaten Gunung Kidul kalau kemudian bisa ditembus oleh hacker, kemudian data-data yang seharusnya dirahasiakan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul kemudian bisa diketahui oleh hacker. Nah, kalau kemudian niatannya baik nggak masalah ya, tapi kalau niatannya jahat, itu kan akan berdampak tidak baik terhadap pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Itu kalau menyangkut terkait dengan pemerintahan. Tapi yang namanya social engineering itu kan bisa kejahatan antar manusia juga toh Mbak. Yang namanya human tadi itu Pak? Ada Pak? Ada penjabarannya ya, human kemudian yang kedua kan di perangkat komputer, yang di softwarenya itu yang harus kita jaga benar. Bisa juga seumpama dua perusahaan saling bersaing ya Mbak. Kenapa kemudian di perusahaan A bisa begitu sedemikian majunya, sementara di perusahaan saya kok agak ketinggalan, tidak seperti halnya perusahaan di sebelah. Nah, saya kan punya niatan jahat, seumpama ya niatan jahat pada perusahaan yang lebih maju, itu kan saya bisa menggunakan orang untuk masuk di perusahaan tersebut, kemudian berusaha menggali data-data perusahaan yang lebih maju supaya kemudian bisa kita serap ilmunya, kayak seperti itu. Kemudian kadang-kadang tidak disadari ya Pak, karena kalau orang sudah berlayar di medsos itu kadang-kadang kan terbuai toh Mbak Erina, sehingga sesuatu yang tujuannya datang untuk sebuah kejahatan itu kemudian tidak kita sadari loh, itu yang kadang-kadang menjadi celah kita. Kenapa kemudian hacker itu begitu mudah masuk ke software yang kita miliki. Memang luar biasa kelihayannya Mbak Erina. Nah, untuk itu kami mendorong seandainya kemudian butuh perangkat yang kira-kira teknologinya lebih dari yang dimiliki hacker, butuh berapa rupiah yang harus dibutuhkan, nah kita dorong di APBD Kabupaten Gunung Kidul, karena ini rahasia yang harus tidak boleh diketahui pihak luar, itu harus kita jaga benar nih Pak Yanto. Jadi seperti itu Mbak Ina. Jadi pemerintah mendukung, mensupport nih Pak Yanto nih, ada Pak Pri, ada Pak Demas. Ini sejauh ini gimana Pak, kebutuhan yang mensupport supaya bisa terjaga dengan baik, termasuk SDM-nya, karena juga tadi kan ada anggaran nih, kan itu kalau tanpa ada pelatihan juga nggak bisa ya Pak Yanto ya. Nah, bagaimana Pak sejauh ini tentang progres atau inovasi dari social engineering sendiri? Jadi untuk sistem elektronik kita ada 3 yang berperan ya, ada di people-nya, di manusianya, kemudian di alatnya, di mesinnya, dan di prosesnya. Nah, untuk SDM ini kami sudah mulai meningkatkan kapasitas mereka dengan pelatihan-pelatihan baik yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga swasta maupun oleh
institusi pusat. Kita kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk memberikan pengetahuan tentang pengamanan di sistem elektronik di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian kita juga sudah memasang firewall untuk mengamankan sistem elektronik yang ada di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Jadi tugasnya firewall ini untuk melihat ketika ada serangan-serangan dari berbagai daerah, malah berbagai negara ini. Masuk ya antar negara, lintas negara, kita bisa mendeteksi, kemudian kita bisa melihat ini ada serangan, kemudian kita antisipasi, kita cegah dengan firewall tersebut. Ini kemudian di samping itu kita juga sudah masang SSL, yaitu Secure Socket Layer ya. Itu untuk mengamankan aplikasi-aplikasi yang kita punya. Jadi SSL yang sudah bersertifikat ini berguna untuk mengamankan setiap sistem elektronik atau aplikasi-aplikasi yang kita bangun tuh Mbak Erina. Tuh kemudian untuk email kita yang resmi dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga sudah kita amankan dengan pihak ketiga yang terpercaya. Sehingga ketika ada serangan atau ketika ada password itu bisa ditembus, gitu, langsung ada pemberitahuan ke kita untuk segera mengganti password. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Dimas tadi, password tolong diganti secara rutin. Dan mungkin tidak hanya kami, mungkin Bapak Ibu yang melihat informasi, oh ini segera ganti password. Nah seperti itulah untuk pengamanan data pribadi. Agak riskan juga ya kalau misalnya data negara, data pemerintah gitu sampai bocor gitu. Apalagi kan sering banyak kasus ya Pak Dimas ya, mungkin banyak data-data yang sudah rapi terpelihara termasuk seluruhnya gitu ya. Nah kalau di Gunung Kidul sendiri Pak Dimas, apakah sejauh ini pernah ada kejadian gitu kecolongan data atau mungkin ya sedikit bocor gitu? Kalau di Gunung Kidul sampai saat ini belum kaitan dengan data, termasuk kaitan dengan data-data KTP, karena dari sistem yang informasi yang kita sudah lakukan, dan ini juga ada seperti yang disampaikan tadi, pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul ini sudah berupaya kaitan dengan pencegahan-pencegahan seperti yang disampaikan tadi, misalnya memasang firewall tadi supaya serangan cyber dari luar tidak bisa masuk, dan misalnya ada kita bisa mendeteksi sejak dini. Jadi potensi-potensi yang ada ini tentu saja didukung oleh peralatan, di samping itu juga SDM-nya. Untuk itu juga SDM-nya ya harus benar-benar kita siapkan sehingga juga ada kemampuan, karena ini kan kaitan dengan teknologi dan teknologi kan setiap saat juga selalu berubah-berubah dan selalu ada ada peningkatan. Ini juga kita harus mengikuti, yang juga kayak tadi disampaikan kaitan dengan menggunakan SMTP, relay, ini juga kaitan dengan provider yang terpercaya, sehingga ini akan terjamin keamanan dan kenyamanan terhadap informasi data tersebut, pengamanan data tersebut. Dan juga yang tadi disampaikan dengan anti spamming, antivirus, ini juga benar-benar harus kita email spamming dan virus ini benar-benar kita jaga dalam penggunaan layanannya. Dan mungkin itu, dan yang paling harus kita lakukan adalah kita benar-benar mensosialisasikan terhadap bahaya SOCENG tadi, social engineering tadi. Kita harus kita lakukan sosialisasi terkait bahaya sosialisasi engineering melalui media sosial. Ini benar-benar masyarakat biar paham, biar tahu, terutama pemerintah daerah, sehingga hal-hal yang sifatnya rahasia ini akan bisa terjaga dengan baik. Mungkin itu. Baik-baik ya. Jadi ternyata untuk Anda pemirsa di TV, mungkin ada di antara Anda juga sebagai warga Gunung Kidul yang sudah merasakan bagaimana kalau kita urusan dengan data gitu ya. Mungkin bukan hanya masalah perbankan aja, juga itu juga menjadi sangat fatal ya. Karena kadang-kadang bukan kayak urusan email aja, tapi ternyata data-data di bank itu yang menyangkut tadi ya pinjaman, kemudian kayak apa tadi tiba-tiba ada SMS masuk. Nah, itu juga termasuk salah satu kejahatan kah Pak Yanto? Atau kasus-kasus seperti apa lagi? Yang lebih mudah itu ya sering digunakan kita misalnya atas data, mungkin data pribadi saya atau Pak Yanto dimiliki orang lain, dicuri, akhirnya data ini dipakai untuk minta-minta, misalnya
ada keluarga sakit atau minta bantuan, pinjam uang. Nah ini juga sering terjadi di masyarakat. Saya juga pernah itu Pak, pernah juga pakai. Saya pribadi juga sudah pernah. Ya, menggunakan data pribadi. Sudah pernah punya kejadian gitu loh Pak Pri? Pernah menyaksikan teman saya kena tipu hacker ini, Mas di Jakarta, di Jakarta kemana? Malam-malam gitu. Iya baik. Pasti kita punya pengalaman tersendiri juga ya terkait dengan ini dan pastikan nanti kita akan bincang-bincang lagi setelah jeda berikut ini ya. Dan untuk Anda pemirsa pastikan tetap bersama kami hanya di Dialog Khusus. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami pastinya di Dialog Khusus ya, kerjasama di TV dengan Diskominfo Kabupaten Gunung Kidul. Dan kita masih bincang-bincang seputar keamanan informasi, social engineering dan juga email security. Pernah nggak sih pemirsa punya pengalaman ketika nomor handphone diretas atau mungkin sosial media yang Anda punya ya dari Facebook, Instagram, Twitter ternyata diretas oleh hacker gitu kan, rasanya semua rahasia pribadi kita kebongkar gitu ya. Apalagi kalau itu ada hal-hal yang mungkin agak sedikit menyangkut masalah pribadi gitu ya. Nah itu dia masalah. Ini kalau bincang-bincang masalah ini apa namanya keamanan informasi, mungkin Pak Pri atau Pak Demas punya pengalaman nggak ini? Pernah nomornya dipakai untuk bohongin orang, nipu orang. Pak Pri gimana? Pernah punya pengalaman itu? Jadi alhamdulillah Mbak Irina sampai saat ini belum pernah ya. Alhamdulillah ya. Ya karena ya kehati-hatian yang harus kita jaga. Setiap ada link yang masuk tidak serta-merta kemudian kita klik gitu loh. Ya kita cermati dulu informasi itu kemudian dari mana, baru kita klik. Seandainya kemudian link itu menguntungkan bagi kita. Kemudian yang kedua itu kan yang penting password kita, Mbak. Kita jaga. Kemudian setiap kali ada ada link yang masuk, kita kemudian tidak serta-merta untuk selalu memasukkan username sama passwordnya. Itu harus kita jaga benar itu. Kadang-kadang suka ini ya, ada perintah mau di save atau enggak gitu ya. Itu kita kan ambil gampangnya aja biar gampang, besok lupa di save aja itu bahaya ternyata ya. Iya, itu saking lihainya toh, Mbak. Jadi soceng itu tadi sendiri. Kalau punya maksud apalagi maksud jahat itu kan dengan berbagai upaya sesuatu yang sangat menggiurkan bagi kita toh, Mbak. Kalau kemudian kita tidak sadar, akhirnya kita akan terbawa arus mengikuti kehendaknya hacker itu sendiri. Itu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya menyarankan ini Mbak Rina kepada Pak Yanto. Sekarang itu kan yang namanya
antivirus. Antivirus itu kan sekarang ada yang antivirus gratis tentunya, sekalipun dari sisi kualitasnya sudah luar biasa. Nah, karena ini tingkatnya di pemerintah daerah ya kalau bisa yang update antivirus itu yang bayar lah Pak Yanto, yang bayar. Karena saya punya keyakinan ya sekalipun yang non bayar itu kemudian dari sisi kualitas sudah sangat bisa dipercaya. Namun saya punya keyakinan itu saya kira lebih baik kalau kemudian update antivirus itu kemudian yang bayar. Kan banyak Pak sekarang antivirus seperti AVG, Avira, Norton dan sebagainya itu kan banyak itu. Banyak kita akses loh sekarang. Nah, itu yang harus digunakan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Toh itu ada anggarannya gitu loh, Mbak. Gitu. Dan anggarannya saya kira tidak akan mengganggu postur APBD kalau kemudian untuk kita alokasikan di Kominfo seperti itu, Mbak Erina. Nah, ini ada pengalaman berarti Pak Pri ini termasuk jeli ya, termasuk teliti, sudah masuk waspada gitu kan. Benar-benar hati-hati. Kalau Pak Dimas gimana Pak sejauh ini selama mungkin di DPRD ini terkait dengan data-data kerahasiaan negara atau mungkin pemerintah atau mungkin pribadi gitu, pernah nggak Pak kecolongan gitu? Ya, sebetulnya saya secara pribadi saya juga pernah ya? Kejahatan human. Ini dipakai untuk meminta-minta bantuan, pinjam uang itu. Mungkin ada data di kantor yang sudah kebuka sehingga tidak nama saya juga ternyata ada wakil ketua yang lainnya juga sudah pernah dipakai itu. Jadi saya kira kaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan termasuk dalam teknologi yang tadi disampaikan bahwa hacker tadi ini kan perlu kita antisipasi. Dan sebenarnya sasarannya kan mungkin kalau untuk menipu mencari keuntungan pribadi bisa satu orang, 2 orang, 3 orang. Tetapi justru yang harus perlu kita antisipasi kaitan dengan kejahatan keamanan nasional, keamanan ini juga perlu benar-benar kita jaga. Nah, untuk itu dalam hal ini segala sesuatunya dalam proses ini kan tetap harus kita hati-hati dan juga kaitan dengan SDM-nya kita tetap harus benar-benar melatih. Karena bentuk-bentuk misalnya kaitan pencurian data kaitan dengan data penduduk ini pun juga bisa disalahgunakan. Dan apalagi digunakan oleh negara lain. Ini apalagi rahasia negara kita. Ini kan juga akan menjadi bahaya. Termasuk untuk daerah Kabupaten Gunung Kidul ini. Saya kira ada hal-hal sesuatu yang harus benar-benar privasi untuk Kabupaten Gunung Kidul yang tidak boleh dilihat oleh daerah yang lainnya, terutama kaitan dengan potensi-potensi yang ada. Baik. Berarti ini kan Pak Yanto dan tim sudah siap nih ya, dengan segala SDM-nya, teknologinya. Nah, Pak, boleh nggak Pak, mungkin selama ini yang ditangani oleh Pak Yanto terkait dengan Socheng tadi ya, atau email security, seperti apa sih Pak kasus dan solusi yang pernah ditangani? Jadi Mbak Erina, ada beberapa kasus itu email resmi dinas itu bisa dimasuki oleh penyerang yang tidak kita ketahui siapa orangnya, tapi kita tahu asalnya. Oh, bisa ya Pak? Iya, bisa. Dari mana itu kita tahu, dan dari pihak ketiga yang kita percayai untuk mengamankan email kita memberitahu ini ada spam masuk, ada malware masuk. Nah, kemudian kita lacak, oh ternyata dari pemilik email dinas operator itu mengeklik link yang sepertinya menarik, padahal link itu diarahkan ke itu penyebaran antivirus, penyebaran virus atau penyebaran spam dan malware itu. Nah, itu kita sampaikan ke rekan-rekan perangkat daerah untuk hati-hati mengeklik link yang kita tidak tahu asalnya atau yang tidak benar walaupun sepertinya benar, karena ada titik saja itu sudah berbeda dengan link yang sepertinya itu benar. Nah, seperti itu. Jadi ini beberapa kasus yang kita alami di perangkat daerah, kemudian juga
kita sampaikan ke masyarakat bahwa hati-hati untuk pemanfaatan WiFi gratis. Ya, pemanfaatan WiFi gratis, karena seringkali WiFi gratis dimanapun itu celah untuk mencuri data dari handphone yang dimiliki oleh seseorang, sehingga seperti disampaikan Mbak Irna tadi, oh ternyata HP-nya itu data-datanya sudah diketahui oleh orang lain. Nah, itu karena itu seringkali kita manfaatkan WiFi gratis yang kita tidak tahu apa adminnya yang bertanggung jawab terhadap WiFi tersebut. Nah, ini itu beberapa hal yang kita sampaikan, dan juga kasus-kasus yang ada di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul seperti disampaikan oleh Pak Pri tadi. Untuk antivirus ya kita sampaikan ke perangkat daerah untuk memanfaatkan antivirus yang berbayar sehingga bisa mengamankan data-data yang dimiliki oleh perangkat daerah. Ya, baik. Jadi kalau Pak Pri sendiri apakah menyediakan anggaran, Pak? Artinya mensupport anggaran kan bukan hanya Diskominfo aja ya yang memerlukan pengamanan. Apakah tapi kan juga dinas-dinas yang lain yang terkait kan itu juga punya kita ada grup operator. Oh gitu. Ya, tapi yang menggerakkan dari Diskominfo aja atau dinas-dinas yang lain juga diberikan SDM, diberikan perangkat? Ya, kita lihat dari beberapa perangkat daerah ada SDM yang mumpuni. Nah, operator-operator ini yang mumpuni saling memberitahu terhadap keamanan informasi, ada celah, kemudian ada potensi dimasuki oleh penyerang dan sebagainya. Leading sektornya lebih kepada Kominfo. Kominfo kan bisa sounding kepada beberapa OPD yang memang punya kompeten terkait dengan adanya web, adanya email yang ada di Kabupaten Gunung Kidul kan Pak Yanto seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau untuk anggaran sendiri siap, apakah juga disupport untuk pengamanan? Itu kan mungkin biayanya nggak sedikit ya, karena terkait dengan teknologi kayak tadi antivirus berbayar, kemudian mungkin fasilitas-fasilitas lain gitu. Itu apakah juga disupport Pak Pri? Ya, alhamdulillah ya Mbak Rina, sekalipun di era COVID itu memang pendapatan Kabupaten Gunung Kidul itu kan mengalami penurunan dari berbagai potensi yang harusnya bisa kita raih terkait dengan pajak daerah, retribusi daerah itu kan tentu menurun dengan adanya COVID semacam ini. Tapi kan tidak semua pos-pos pengampu PAD itu kan mengalami penurunan. Artinya masih ada pos-pos anggaran yang bisa kita naikkan lah, bisa kita genjot, bisa kita pacu seperti itu. Sehingga menurut postur APBD saya kira, saya belum tahu persis ya Pak Yanto, kira-kira dengan adanya antivirus yang berbayar, kemudian melakukan pelatihan kepada programmer-programmer di Kominfo, tentu kerjasama dengan cyber dan sebagainya, itu anggaran berapa itu kan asumsinya belum kita ketahui. Tapi saya punya keyakinan APBD kita mampu lah selama Pak Yanto bisa meyakinkan bahwa dengan anggaran seperti itu kemudian pertanggungjawabannya itu akan bisa dipertanggungjawabkan lah Mbak dengan anggaran seperti itu. Saya Mas Dimas, saya kira tidak ada masalah selama untuk kepentingan Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka menjaga kerahasiaan sebuah dokumen yang harus dirahasiakan itu kan nanti tetap kita support anggarannya. Tenang ya Pak Yanto ya, akan disupport oleh Bapak nih. Ya baik, kita jeda dulu ya Pak ya, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Adi TV dan masih mengikuti perbincangan kami di Dialog Khusus. Kali ini Adi TV bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Dan kita masih mengupas tentang yang namanya social engineering atau SOCENG tadi ya, dan juga email security. Nah, ini kita ke Pak Yanto dulu ya, Pak Dimas dan juga Pak Pri. Kan setiap orang pasti punya email sekarang, mau nggak mau harus punya email, ada akun gitu ya, baik itu sosial media. Nah, sebenarnya ada tips nggak sih Pak Yanto supaya kita tuh aman dan
terhindar dari serangan atau hacker gitu? Nggih, untuk email kami sarankan ketika membuat password atau kata kunci itu paling tidak minimal 8 karakter. Kemudian terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Ini untuk email. Nah, ketika sudah masuk ke email kita, ketika ada tawaran link yang tidak jelas, itu jangan diklik. Kita untuk menahan diri untuk mengeklik link yang belum jelas alamatnya. Kemudian juga alamat email yang tidak kita ketahui tiba-tiba mengirim sesuatu berita kepada kita. Hati-hati ketika kita ada saran atau petunjuk untuk mengeklik selanjutnya dan ini penting dan sebagainya, untuk hati-hati. Ini untuk email. Saya rasa untuk email seperti itu, Mbak Erina. Monggo nanti kita semua untuk lebih hati-hati dan yang jelas password paling tidak minimal 8 karakter. 8 karakter terdiri dari huruf besar, huruf kecil, kemudian angka dan karakter seperti slash atau strip atau titik 2. Dan mungkin juga kita harus mencatat juga ya password kita ya, karena kadang-kadang bener nggak sih kita punya pengalaman buat email akun baru lupa dengan passwordnya gitu, juga mungkin bisa fatal nggak sih Pak? Karena kita jadi bolak-balik berganti-ganti password gitu. Nah, memang untuk aman itu susah. Semakin susah kita akan semakin aman. Oh, iya. Jadi kita harus mencatat. Paling aman itu kita catat, ya. Kita simpan yang seorang lain tidak tahu. Nah, itu adalah di dompet yang ada sakunya kecil itu. Oh, iya. Itu atau di lemari gitu ya. Nah, tapi makanya semakin susah itu semakin aman. Oke, semakin susah semakin aman ya. Baik. Itu demi keamanan. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi nih Pak Yanto ya, bahwa semakin kita mengamankan, hacker juga makin cerdas, makin dengan segala macam itu. Nah, ini kalau kita bicara soal data itu kan penting banget ya, apalagi itu data yang menyangkut pemerintahan gitu. Nah, bagaimana peran Diskominfo sendiri supaya tetap bisa, kan tidak semuanya bisa bisa istilahnya terkoordinir atau mungkin bisa ikut terjaga gitu. Itu gimana Pak? Karena kan kalau Diskominfo oke lah tiap hari tentang persandian, tentang hal-hal yang terkait dengan dunia sosmed atau soceng tadi ya Pak ya. Itu gimana Pak sejauh ini di PMK, di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul? Oke, untuk pengamanan data memang ada 2 data. Beberapa data itu bisa dipublish, ada beberapa data yang dirahasiakan. Jadi ada data-data yang dipublish dan data yang dikecualikan atau dirahasiakan. Untuk data-data yang dipublish memang siapapun boleh mengakses, siapapun boleh melihat data tersebut. Tapi untuk data-data yang dikecualikan, yang tidak boleh diakses oleh masyarakat, itu memang kita simpan. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang kita beri kode atau kunci untuk membuka data tersebut. Untuk orang lain itu tidak bisa membuka data tersebut. Dan juga kita sampaikan untuk ke OPD atau perangkat daerah untuk secara rutin mengganti password atau kata kunci yang di dalamnya ada data-data. Itu seperti itu. Jadi cuma sederhana ya, mengganti password gitu ya, secara berkala supaya kita aman gitu ya. Dan pencatatan juga mungkin ya Pak Yanto ya. Nah, kalau tips untuk mencegah serangan social engineering atau soceng itu apa Pak? Nah, tipsnya untuk mencegah itu ya yang jelas kita mensosialisasikan ke masyarakat, ke perangkat daerah untuk hati-hati terhadap orang yang tidak kita kenal, terhadap yang tidak kita kenal. Kemudian sosialisasi ini kita lakukan dengan media sosial kita, Instagram, kemudian dengan radio, kemudian dengan media yang lain via YouTube dan sebagainya, untuk lebih menjaga data pribadi dan juga data dinas yang itu memang menjadi tugas kita. Sehingga data-data yang tidak boleh terekspos itu ya kita simpan. Termasuk ini untuk beberapa aplikasi yang kita punya, kita kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengetes
Nah, untuk mengetahui itu istilahnya mencoba menjadi hacker. Nah, aplikasi ini bisa ditembus atau tidak? Oh, gitu ya. Itu bisa kita juga coba ya? cari celahnya. Nah, seolah-olah menjadi hacker. Nah, ketika kita tahu celahnya, baru kita akan list ini critical, ini medium, tingkat keamanannya ini low gitu. Ini kita lakukan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan sudah berjalan sampai saat ini, dan ini sangat membantu untuk menjaga aplikasi yang kita punya. Oh iya, jadi harus memposisikan dulu jadi hacker juga ya. Oke, terima kasih Pak Yanto. Kembali ke Pak Demas. Bagaimana Pak peran dari DPRD sendiri terkait dengan ini, kan penjagaan juga ya melalui data-data lewat cybercrime. Apalagi sekarang dunia serba digital. Apa-apa sudah terkoneksi, kayak NIK bisa terkoneksi macam-macam gitu ya. Nah, ini peran dari DPRD sendiri sebagai... Iya, tentu saja peran DPRD seperti yang disampaikan, karena sekarang teknologi digital ini sudah mulai maju, dan kami berharap kita juga sudah belajar dari daerah lain kayak di Kalimantan, di Jakarta. Ini sistem informasi kita sekarang sudah mulai menggunakan smart city. Smart city segala sesuatunya tetap menggunakan teknologi yang dikelola oleh Kominfo. Jadi semua data-data, semua kegiatan antar OPD ini selalu sudah terkoneksi. Kalau dulu tiap kecamatan ada semacam kayak pemancar, sekarang sudah bisa terkonek langsung. Sehingga semua kegiatan dan termasuk kaitan dengan program-program akan lebih baik. Untuk itu kaitan dengan mendorong supaya Gunung Kidul juga menjadi percontohan kaitan dengan smart city, karena juga kemarin juga termasuk punya prestasi ya kaitan dengan smart city kita. Kami dorong kaitan, memang ini juga perlu pembiayaan, perlu dukungan kaitan dengan sarana prasarana pendukung infrastruktur penunjang kaitan dengan smart city, karena ini sangat bermanfaat sekali kaitan dengan informasi teknologi yang saat ini mulai berkembang. Ini termasuk bisa untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk keuntungan, untuk pemerintahan, untuk jaringan yang lainnya. Mungkin itu smart city, tapi sudah proses ya, atau sudah berjalan ya. Cuma kita dukungannya. 100 gerakan 100 smart city nasional. Kita masuk dalam. Wah, selamat ya sekali. Kemarin dapat penghargaan juga. Baik. Selamat kalau begitu Pak. Nah Pak, ini kalau udah nyetir soal dana ini sudah budget ini. Pak Pri, gimana nih Pak? Artinya gini kan, pasti sudah ada anggaran ya terkait dengan juga kondisi pandemi seperti ini. Itu akan ada terus bergulir kebutuhan-kebutuhan prasarana tadi, infrastruktur tadi untuk mewujudkan smart city tadi. Ya apa ya, sekalipun dari sisi kemampuan keuangan daerah kita terbatas, tapi kita tetap ambil yang prioritas. Prioritas. Teknologi ini termasuk prioritas ya nih Pak? Termasuk prioritas ini, karena kan menyangkut keamanan data ya, yang harus dilindungi. Ini kan termasuk prioritas ini. Kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas kita tangguhkan dulu. Apalagi COVID ini alhamdulillah setelah dari refocusing dari beberapa OPD, kemudian level PPKM kan bisa turun. Ini alhamdulillah. Artinya kan sudah di level 3 tuh Pak. Level 3 itu tidak seketat di level 4. Artinya boleh melakukan kegiatan, kemudian jumlah peserta dibatasi, terus protokol kesehatan tetap dijaga. Ini harapannya kan nanti levelnya semakin menurun, sehingga kegiatan masyarakat kan bisa pulih kembali. Jadi seperti itu. Untuk itu kami menyarankan ini kepada Pak Yanto yang hari ini mewakili Dinas Kominfo selaku Kabid yang membidangi, ya harusnya kompeten dengan seperti Pak Yanto ini Mbak Rina. Jadi segala permasalahan teknologi informasi itu harus dikuasai di era digitalisasi saat ini. Kalau kemudian tidak seperti itu, apalah artinya kalau kemudian personil-personil yang di Kominfo kemudian tidak sesuai dengan kompetensinya. Itu kan. Berarti ini ya penekanannya pada SDM juga ya. SDM harus kuat juga. Prasarana kuat tapi SDM nggak ada, percuma juga ya Pak ya. Baik. Kayaknya seru banget ya kalau kita ngomongin soal cybercrime ini, atau mungkin social engineering atau soceng tadi ya. Tapi kita juga harus kembali beraktivitas, melanjutkan kembali. Mungkin ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi dari Pak Yanto dulu deh, silahkan. Poinnya Bapak Ibu, bahwa kita harus menghargai data pribadi kita.
jangan sebarkan ke orang lain yang memang kita tidak tahu siapa itu. Kemudian amankan setiap sistem elektronik yang kita punyai, dan juga hati-hati ketika kita sudah masuk ke sosial media. Iya. Saya rasa seperti itu. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Yanto. Dari Pak Demas mungkin? Ya, kaitan dengan social engineering ini, memang kita sebagai masyarakat, terutama kita bagian dari masyarakat, kita harus hati-hati karena banyak cara yang dipakai oleh kejahatan dengan sistem elektronik ini. Kalau kita tidak hati-hati, mungkin bentuknya kita seperti yang kita bahas tadi, ini juga sering dipakai untuk kejahatan-kejahatan. Nah, untuk itu bentuknya kita hanya selalu introspeksi dan selalu kontrol terhadap apa yang kita lakukan terhadap elektronik ya, introspeksi dan juga kontrol. Pak Pri, monggo terakhir nih. Ya. Jadi kalau apa ya Pak, yang penting saya kira sosialisasi Pak Yanto, sosialisasi terkait dengan apa ya, teknologi informasi itu sendiri. Kan sekarang murah biayanya, tidak harus tatap muka, tapi kan bisa lewat Zoom dengan medsos. Artinya kan sudah dipermudah itu Mbak Erina. Itu yang harus tetap kita galakkan. Kemudian yang kedua ya SDM itu tadi Mbak. SDM ya. SDM itu harus tambah kita, SDM, ditambahin ilmunya kita lagi. Apalah artinya kita punya anggaran besar, tapi kemudian SDM-nya tidak mendukung. Itu kan artinya kan mubadir itu nanti apanya anggarannya. Baik. Seperti ya. itu Mbak. Ya. Kemudian ini terakhir Mbak. Jadi saya menyarankan ya, tadi kan sekarang itu kan orang yang mempunyai niat jahat untuk mengambil data seseorang, mengambil data kabupaten, pemerintah daerah, itu kan luar biasa. Saya menyarankan kepada Kominfo supaya kemudian menyiapkanlah programmer yang handal, gitu loh. Dari programmer sisi, yang handal, programmer yang handal, Pak. Ini yang didengar oleh seluruh warga Gunung Kidul, ini sudah tantangan nih, panggilan ya, untuk menciptakan programmer yang handal. Baik. Karena kan sekarang dari sisi kelihayannya, dari sisi apa ya, penguasaan TI-nya itu kan kadang-kadang programmer itu kalah dengan hacker, kalah dengan cyber, gitu loh Mbak. Nah, itu yang harus tapi bukan berarti gini ya Pak, jadi balik ya, menciptakan yang IT-nya oke, tapi malah jadi hacker gitu. Gitu ya, itu yang dihindarkan seperti itu. Iya, betul, ya. Baik, kalau begitu Pak Pri, Pak Demas, dan juga Pak Yanto, terima kasih banyak ya sudah berbagi di dialog khusus kali ini. Dan juga untuk Anda pemirsa di TV, pastikan Anda cek lagi email Anda, sosial media Anda, dan password Anda itu penting. Jangan lupa juga dicatat gitu ya. Baik, saya Rina Kusulita dari Bangsa Sewako Projo, dan juga bersama teman-teman dari Adi TV mengucapkan terima kasih, dan juga kepada Diskominfo Kabupaten Gunung Kidul, terima kasih banyak, sukses selalu. Akhirnya kita akan mendengarkan kembali dari Mbak Lingling dan juga Karismatika Elektron. Selamat berjumpa kembali di Dialog Khusus, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.